Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rejeki, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi pada murid. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah pada segitiga restitusi yaitu: 1. Validasi tindakan yang salah. 2. Menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menuju pada identitas sukses. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menuju pada identitas sukses. Tahap menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Zidan sering tidak masuk sekolah waktu kelas 7. Di awal kelas 8, Zidan juga sudah mulai beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mas Zidanu, Ya Bu, akhir-akhir ini Ibu melihat presensi kamu itu ada beberapa yang kamu berangkat tidak ada keterangannya. Kemudian riwayat kamu di kelas 7 itu dulu juga banyak alpanya. Kenapa? saya malas berangkat sekolah Bu. Kenapa kok males? Nggak bisa main HP sama game. Kamu suka game apa sih? Main Mobile Legends Bu. Mobile Legends, wah seru banget ya mesti mainan HP Mobile Legends. Ya seru, Seru, sama siapa mainnya? sama teman-teman. Mabar berarti? Iya, Iya, terus teman-temannya nggak sekolah juga? nggak sekolah, ada ikut bolos juga. Sama-sama bolos, oke. Ya, mungkin kalau Bu I masih seumuran kamu, pasti juga akan seperti kamu, senang-senangnya main HP, senang-senangnya nge-game, karena memang dunianya masih bermain. Si Danu, kira-kira menurut kamu, sekolah itu penting nggak sih? Penting Bu. Penting. Kalau kamu membolos itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Tidak sesuai. Bagian mana tidak sesuainya? Tidak sebenarnya kalau tidak berangkat sekolah itu harus izin atau ya, harus izin sakit. Oh iya, bagus. Keyakinan kelas kita, kalau tidak berangkat sekolah harus ada surat izin dengan keterangan izin atau sakit. Terus tadi kan menurut kamu sekolah itu penting. Kira-kira kalau kamu tidak sekolah itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Melanggar Bu. Melanggar. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ketika membolos? Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, Dengan cara bagaimana? dengan cara tidak bolos lagi atau berangkat sekolah terus. Benar. Iya Bu. Iya. Berarti kamu sudah tahu ya kalau bolos itu benar atau salah? Salah Bu. Salah. Cara memperbaiki kamu bagaimana? Tidak bolos lagi dan sekolah terus. Iya, karena sekolah itu menurut kamu tadi kan penting. Masa depan kamu itu ada di tangan kamu. Kalau kamu rajin sekolah, insya Allah kamu akan insya Allah kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Terus semangat ya. Ya Bu. Kamu harus terus memotivasi diri supaya kamu lebih bersemangat, rajin sekolah dan tidak bolos-bolos lagi. Ya Bu. Ya, terima kasih. Kalau sudah, Ibu harap ke
kedepannya tidak ada tulisan alfa di absen lagi atas nama kamu. Ya, terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas lagi. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Ii karena saya bisa sadar jika membola tidak baik untuk masa depan saya. Saya tersadar untuk lebih semangat dan rajin sekolah. Kedepannya saya tidak akan bolos lagi. Terima kasih Bu Ii sudah menjadi teman berdiskusi saya. Pada kasus kedua, Nadia ketahuan membuat status WA dengan kata-kata yang kasar. Dia juga sering refleks berbicara kasar di depan teman-temannya. Selamat siang Mbak Nadia. Selamat siang Bu. Ya Mbak Nadia, Bu I itu dapat laporan dari teman-teman kamu. Kalau kemarin kamu membuat status WA dengan kata-kata yang kasar. Apakah benar? Ya, Kenapa? ya karena emosi aja Bu. Kenapa kok emosi? Ya saya emosi aja Bu sama teman saya, soalnya susah diatur sama ya ribet aja gitu Bu dengan sama mereka itu. Oh iya, berarti teman-temannya susah diatur, anak-anaknya ribet seperti itu ya. Baik. Mungkin kalau Bu Ii menjadi Mbak Nadia juga pernah mengalami emosi, sebel, jengkel, gitu. Manusiawi ya Mbak Nadia ya. Ya, baik. Sekarang coba kita pikir, kalau Mbak Nadia berkata dengan kata yang kasar, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Bagian apa? Kalau yang pakai bahasa yang sopan dan santun. Berarti kalau berbahasa yang kasar itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bahwa kalau berbicara itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Baik, Mbak Nadia bilang kalau berkata kasar tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian mau tidak Mbak Nadia memperbaiki kesalahan itu? Mau Dengan cara bagaimana? lebih mengontrol emosi, menjaga ucapan. Iya, dengan kita mengontrol emosi, maka ucapan yang akan kita keluarkan akan lebih terjaga. Seperti itu ya. Harapan Bu Ii, besok-besok Mbak Nadia akan memilih bahasa yang lebih enak ketika berkomunikasi dengan teman-teman. Bisa kira-kira? Bisa. Bisa. Meyakini itu? Yakin ya? Ya, Ya, kalau Mbak Nadia meyakini itu, maka Mbak Nadia kira-kira akan melakukan itu dengan senang hati atau dengan terpaksa? dengan senang hati. Dengan senang hati. Berarti kedepannya Mbak Nadia mau bagaimana? Menjaga ucapan biar ngomongnya jadi lebih sopan. Bagus. Kayaknya terus senyum berbinar-binar ya setelah mengatakan besok saya kata-katanya akan lebih sopan gitu. Berarti dengan perasaan yang senang ya. Iya. Lebih enak ngomong pakai sopan atau lebih enak ngomong pakai bahasa yang kasar? Lebih enak ngomong pakai bahasa yang sopan. Karena tidak bawa emosi ya. Ya, Ya baik, terima kasih Mbak Nadia untuk hari ini. Ibu Ii harap kedepannya Mbak Nadia pasti bisa mengatakan kedepannya pasti Mbak Nadia bisa berucap dengan bahasa yang baik, karena Bu Ii lihat dari didikan ayah sama ibunya Mbak Nadia itu memperlakukan Mbak Nadia itu halus sekali. Harapan Bu Ii, Mbak Nadia juga bisa mencontoh beliau ya, karena bapak dan ibu adalah suri teladannya anak-anak. Baik, terima kasih ya Mbak Nadia, tetap semangat, optimis untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ii sudah memanggil saya untuk berdiskusi. Saya menjadi paham dengan mengontrol emosi akan menjaga perkataan saya. Saya meyakini dengan berkata yang baik maka akan menjadikan pribadi saya
santun. Kedepannya saya akan terus berusaha